Shalom saudaraku, jumpa kembali dengan saya Agustono Asin di program Saya Mau Ikut Yesus. Di kesempatan ini kita memasuki episode yang ke-79. Dan judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah tentang 4 tipe pengikut Yesus. Nats Alkitab terambil dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 32 yang berbunyi demikian. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Dilanjutkan dengan ayat 27, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudara, di dalam peristiwa ini ada banyak hal yang bisa kita angkat kebenarannya. Namun saya akan berfokus kepada tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa ini. Saya tidak akan mengangkat kebenaran tentang iman daripada pengusung orang lumpuh atau iman dari orang lumpuh itu sendiri, atau saya tidak akan secara khusus membahas tentang Matius atau Lewi yang mengikuti Yesus. Tapi saya akan menyoroti tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa ini, yang saya beri judul 4 tipe pengikut Yesus, ya. Saudara, kemanapun Tuhan Yesus pergi selalu berdesak-desakan orang yang mengikuti dia. Di dalam kisah ini juga kita melihat bahwa ketika Yesus mengajar di suatu rumah, berdesak-desakan orang untuk mendengarkan dan melihat pengajarannya. Sehingga sampai orang yang lumpuh itu ketika mau dibawa kepada Yesus tidak bisa masuk, sampai mereka membongkar atap rumah dan menurunkan orang lumpuh itu, dan kemudian terjadi mujizat. Saking banyaknya orang, dan dimanapun Yesus berada selalu dikerumuni oleh orang banyak yang mengikuti dia. Pernah suatu ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Jika dihitung laki-laki dan perempuan dan anak-anak, maka kemungkinan besar orang yang mengikuti Yesus pada hari itu adalah belasan ribu orang. Ya, jadi ada banyak macam motivasi orang yang datang mengikuti Yesus. Ada yang penasaran dengan mujizatnya, ada yang ingin disembuhkan, ada yang penasaran lihat wajahnya, ada yang penasaran mendengarkan pengajarannya, ada juga yang mau cari-cari kesalahannya seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Namun ada juga yang mengikuti dia karena percaya kepadanya dan ingin menjadi muridnya, yaitu Matius, Petrus, Lukas, Matius, Petrus, Andreas, Yohanes, dan yang lain-lainnya.
Beberapa tipe pengikut Tuhan Yesus yang zaman dulu dan zaman sekarang akan selalu sama saja. Ya, zaman dulu sampai zaman sekarang tipe pengikut Yesus itu ada 4 tipe. Nah, saudara berada di bagian tipe yang mana? Mari kita simak baik-baik ulasan daripada firman Tuhan ini. Berikut ini dari segerombolan pengikut Tuhan Yesus ada beberapa tipe yang kita temukan. Yang pertama adalah para penonton. Para pengikut Yesus yang hanya menjadi penonton. Kalau kita membaca di dalam kisah ini, orang berdesak-desakan datang dari berbagai macam daerah untuk melihat dan mengikut Yesus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi orang Farisi aja ada banyak yang datang itu dari berbagai macam daerah. Ada yang dari desa di Galilea, Yudea, Yerusalem dan tempat-tempat sekitarnya. Itu baru orang Farisi. Belum lagi orang-orang biasa, penduduk-penduduk dan rakyat-rakyat biasa. Makanya ketika orang lumpuh itu ingin diturunkan, harus menjebol atap dulu karena begitu penuh sesak orang mengikuti Yesus. Untuk apa mereka mengikuti Yesus? Sebagian besar adalah untuk menonton. Jadi tipe pengikut Yesus yang pertama adalah para penonton. Rumah Matius juga pasti nggak muat pada waktu itu. Di luar banyak orang yang tidak kebagian tempat. Ya, orang yang berlalu lalang bertanya-tanya, ada apa di rumahnya si Lewi atau Matius? Kok ramai benar? Apakah ada pesta? Apakah ada orang meninggal? Apakah ada masalah apa? Dan mereka bisik-bisik, ada Yesus di dalam rumah itu. Nah, ketika Yesus datang ke suatu daerah, selalu berkerumun orang banyak yang mengikuti dia. Nah, tipe yang pertama yang mengikuti dia adalah tipe penonton. Dimanapun Tuhan Yesus berada, selalu saja berbondong-bondong orang banyak datang mengerumuni dia. Mereka adalah orang yang sekedar ingin ikut heboh-heboh saja. Mereka hanya sekedar ingin menonton. Mereka penasaran dengan tampangnya, mereka penasaran melihat mujizatnya, ya. Yang sekedar ikut untuk meramaikan suasana. Mungkin kalau zaman sekarang lebih cocoknya ini Kristen penonton ini yang pengikut Yesus yang tipe penonton ini adalah kalau Natal, ayo rame-rame ke gereja. Nah, kalau sudah hari-hari biasa tidak kelihatan batang hidungnya. Nah, itu dia tipe Kristen ikut-ikutan penonton. Ayo ikut KKR yuk, pendetanya bisa melakukan mujizat loh. Rame-rame pergi. Kalau zaman sekarang cocoknya disebut mungkin orang tipe Kristen penonton ini atau pengikut Yesus yang tipe penonton ini adalah orang Kristen yang Kristenan atau Kristen KTP. KTP-nya Kristen tapi kehidupannya tidak Kristen. Kristen tanpa pertobatan. Kristen ikut-ikutan dan Kristen rame-rame. Inilah tipe yang pertama, yaitu tipe Kristen penonton. Ikut-ikutan rame-rame ya. Karena udah keturunan dari sananya, ya ikut aja Kristen ya. Bapak Kristen, mama Kristen, kakek Kristen, nenek Kristen, tetangga Kristen, satu kampung udah Kristen, ya sudah ikutan deh ya, rame-rame. Mereka yang tipe ini tidak mau terlalu dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka juga tidak menganggap ajaran Tuhan Yesus adalah sesuatu yang wajib untuk ditaati. Mereka tidak mau terlibat terlalu jauh dengan Tuhan. Mereka tidak mau terlalu banyak sangkut paut dengan urusan yang berkaitan dengan Tuhan Yesus. Mereka hanya datang untuk menonton, ya, ikut-ikutan saja. Mereka tidak mengalami keselamatan, lahir baru. Mereka tidak mengalami apapun. Ya, mereka hanya melihat saja, menonton. Ya. Zaman sekarang juga ada banyak tipe orang Kristen seperti ini, pengikut Yesus seperti ini. Ya, KTP Kristen, anggota gereja tertentu, ya mungkin saja sudah dibaptis, tapi kehidupannya tidak pernah benar-benar kehidupan yang dekat dengan Tuhan, lahir baru, hidup yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nggak pernah, hanya penonton saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tipe pengkritik yang ikut Yesus hanya untuk mengkritik dan mencari kesalahannya. Siapakah mereka? Mereka adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat 21.
Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu dan berkata, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ya, bangun dan berjalanlah. Orang itu kemudian sembuh. Lalu ahli Taurat dan orang-orang Farisi memprotes Yesus, mengkritik, katanya, dia ini menghujat Allah, siapakah dia bisa mengampuni dosa? Nah, tipe pengikut Yesus yang kedua adalah mereka adalah tipe pengkritik. Nah, ini banyak di gereja juga pada zaman sekarang ya. Nah, pada zaman dahulu sama. Di dalam segerombolan pengikut Yesus ada para ahli agama, ahli Taurat yang mengikuti Yesus, begitu aktif mengikuti Yesus, hanya untuk mencari kesalahan dan mengkritik ajaran Tuhan Yesus. Tingkah laku dan kata-kata Tuhan Yesus selalu dikritik ya. Berapa contoh misalnya di dalam peristiwa-peristiwa lain, seperti misalnya sewaktu Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Mereka menuduh Tuhan Yesus menggunakan kuasa setan, yaitu yang berasal dari Beelzebul ya. Kemudian ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, dikritik juga melanggar hukum Taurat katanya. Ya, bekerja pada hari Sabat katanya. Kemudian ketika Tuhan Yesus dan rombongannya dan murid-muridnya makan di rumah Matius, ketika mereka makan di rumah Matius, pungut cukai orang berdosa, juga dikritik, kenapa gurumu makan bersama-sama dengan orang berdosa dan berkumpul dan duduk dengan mereka? Salah juga ya. Kemudian ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh tadi, kemudian ketika dia membiarkan kakinya diseka oleh seorang wanita yang menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambut dan dengan minyak wangi, minyak narwastu yang sangat mahal, juga dikritik juga. Tidak tahukah dia ini wanita pelacur, ya. Dan kemudian minyak yang dipakai itu kan minyak mahal, kenapa tidak dijual dan berikan kepada orang miskin? Ada saja yang salah dari apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pasti ada yang salah. Padahal apa yang Tuhan Yesus lakukan itu benar, baik, menolong orang, semuanya tetap saja salah di mata mereka. Nah, ini tipe pengikut, tapi ngikut untuk mengkritik, mencari kesalahan. Zaman sekarang juga di gereja itu banyak sekali. Banyak mengikut Yesus hanya untuk mengkritik, mencari kesalahan para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mencari kesalahan gereja, mencari kesalahan orang-orang yang ada di depan mimbar ya. Ada beberapa orang dalam gereja yang lebih suka mengkritik kekurangan pendeta, para pelayan Tuhan yang ada di dalam gereja itu, bahkan mengkritik firman Allah yang disampaikannya. Pendetanya kurang ganteng, ibu gembalanya kurang cantik atau kurang senyum. Gereja ini enggak enak, khotbahnya suka nyindir-nyindir. Khotbahnya bikin ngantuk lama lagi. Lagu-lagunya itu aja, udah tua, udah ketinggalan zaman, nggak enak ibadah di situ. Pemimpin pujiannya suaranya fals. Musiknya nggak enak. Jemaatnya kurang gaul, pada sombong-sombong. Kagak ada AC-nya. Waduh, dan lain sebagainya. Ini ada orang banyak mengikuti Yesus itu bukan sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus, tapi mengikut untuk mengkritik. Di gereja itu banyak yang seperti itu, saudara. Nah, itu tipe ahli Taurat dan orang Farisi. Pusing kepala kalau gembala punya jemaat yang seperti begini, saudara. Jangankan 5, 1 saja atau 2 saja kepala pendetanya sudah pusing 7 keliling, saudara ya. Mudah-mudahan tidak banyak yang seperti ini di gereja saudara. Atau kalau ada pun ya berpikir positif saja, apa yang mereka kritik ya terima sebagai masukan yang baik, ya kan? Oke, yang ketiga, tipe yang ketiga, pengikut Yesus yang ketiga adalah mereka yang ikut karena ada kepentingan. Baik itu kepentingan yang baik atau kepentingan politik atau kepentingan duniawi, banyak kepentingan. Contohnya misalnya di dalam peristiwa tadi, mereka yang datang karena ada kepentingan, mereka mengikuti Yesus karena ada kepentingan, mereka ingin saudara mereka itu yang lumpuh itu disembuhkan. Itu adalah kepentingan yang baik. Puji Tuhan ya, mereka bawa saudara mereka supaya disembuhkan Tuhan Yesus. Dan kemudian iman mereka telah menyebabkan Tuhan melakukan mujizat dan menyembuhkan. Ya, saudara, ada macam-macam kepentingan orang-orang mengikuti Yesus. Ada yang
punya kepentingan baik, namun ada juga yang punya kepentingan kurang baik. Nah, cuma sayang sekali kadang-kadang ada orang yang ikut Yesus karena mereka hanya punya kepentingan duniawi. Biasanya orang-orang tipe ini datang ke gereja pas lagi ada perlunya, lagi ada masalah, datang ke gereja, rajin ikut doa, rajin ibadah. Lagi mau urus pernikahan, minta dibaptis, nikah dengan baik-baik secara gereja. Pas lagi sakit, pingin sembuh, didoakan oleh pendeta, rajin datang ibadah. Ya, seperti ada seorang pemuda yang pernah saya layani. Suatu ketika dia mengalami sakit di bagian dadanya, sampai susah bernapas selama 1 bulan, dia tidak bisa kemana-mana. Dengan minum obat dokter tidak bisa sembuh-sembuh, lalu kami doakan sembuh. Setelah sembuh, saya pesan, "Bang, kalau sembuh rajin ke gereja ya." "Iya," katanya. Ketika sudah sembuh, nggak pernah nampak batang hidungnya, saudara. Ya, ada kepentingan saja dia datang ke gereja, minta didoakan. Ketika sembuh, udah tidak ada kepentingan, dia kabur dan tidak nampak lagi batang hidungnya. Atau pas lagi bangkrut, ya mudah-mudahan datang ke gereja, didoakan oleh pendeta, menjadi pulih ya. Sayang sekali kalau cuma itu yang saudara cari. Sesungguhnya ada sesuatu yang lebih besar dan dahsyat. Ada upah yang akan kita terima kalau ikut Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya mencari berkat-berkat duniawi, bukan hanya mencari mujizat dan kesembuhan, bukan hanya karena ada kepentingan dengan Tuhan, bukan hanya ingin memanfaatkan Tuhan, memanfaatkan kuasa dan mujizatnya, tapi saudara, kalau saudara sungguh-sungguh mengikut Yesus karena ketulusan hati saudara ingin mencintai Tuhan dan belajar firman-Nya, saya percaya berkat itu lebih besar saudara terima, yaitu apa? Berkat keselamatan, hidup kekal, pengampunan dosa, pengenalan akan Allah, perubahan hidup, hidup baru dan lahir baru. Itu lebih jauh berharga daripada sekedar dapat mujizat, kesembuhan dan lain sebagainya, saudara. Nah, saudara, itulah berkat yang akan kita terima jika kita mengikut Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Ya, itu menurut saya itu jauh lebih penting daripada sekedar dapat berkat-berkat duniawi seperti kesembuhan, mujizat dan lain sebagainya. Nah, orang banyak mengikut Yesus karena punya kepentingan. Ketika dia terpuruk dalam sisi ekonomi, pengen dipulihkan, pengen bangkit lagi, minta didoakan. Ya. Nah, ketika sudah terjadi pemulihan, apakah dia masih sungguh-sungguh dengan Tuhan? Tidak nampak lagi batang hidungnya, biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya di dalam kepentingannya tidak terpenuhi, tidak terjadi mujizat, tidak terjadi kesembuhan, apakah dia tetap mengikut Tuhan? Saya rasa tidak. Dia akan mencoba ke dukun, dia akan mencoba ke agama lain, dan lain sebagainya, karena dia kepentingannya cuman dengan Tuhan Yesus, itu cuma kepentingannya mujizat, ya kan. Nah, itu menurut saya tidak terlalu baik ya. Sayang sekali kalau cuma itu yang dicari. Sesungguhnya ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan mau sediakan kepada kita, yaitu pengampunan dosa, pengenalan akan Allah, perubahan hidup, hidup baru, lahir baru, hidup yang kekal, keselamatan dan sebagainya. Itu jauh lebih bagus dan lebih indah. Itu yang kita cari, saudara. Seharusnya inilah yang kita kejar. Celakanya lagi ada orang yang juga ikut Yesus karena punya kepentingan yang buruk, yaitu kepentingan politik. Ya, pengen misalnya kampanye, ya pengen dia menang, ya dapat suara dari gereja, ya. Seperti salah satu murid Tuhan Yesus juga, seperti Simon orang Zelot, itu adalah pejuang kemerdekaan negara Israel pada masa itu dari penjajahan Roma. Yudas Iskariot juga termasuk orang yang berjuang keras untuk kemerdekaan Israel pada masa itu dari penjajahan Roma. Nah, mereka punya kepentingan-kepentingan ketika ikut Yesus, walaupun pada akhirnya Simon orang Zelot itu bertobat dan dia tahu bahwa kedatangan Yesus sebenarnya adalah bukan mendirikan kerajaan dunia, tapi kerajaan sorga. Akhirnya dia memahami dan dia bertobat, tapi Yudas tidak. Saudara, pada saat itu mereka sedang dijajah oleh kerajaan Roma, maka banyak sekali orang yang mengikuti Yesus punya kepentingan karena melihat Yesus sedang trending topik, ya, mereka lagi viral, Tuhan Yesus itu lagi ngetop, ya, di mana-mana banyak orang yang ngikut, mereka juga ikut-ikutan. Siapa tahu kalau Tuhan Yesus bisa membebaskan mereka dari penjajahan Roma, lalu menjadi seorang jenderal perang, lalu menjadi seorang raja, mereka akan diangkat jadi gubernur dan sebagainya. Jadi mereka punya banyak kepentingan politik juga ikut Yesus, ya. Nah, saudara, tidak sedikit juga orang di gereja mengikuti Yesus karena punya kepentingan politik, ya. Mereka punya kepentingan politik, ya. Mereka punya kepentingan yang harus orang lain mengikutinya, ya.
Nah, itu sangat berbahaya. Biasanya orang-orang yang punya kepentingan di gereja, kepentingan-kepentingan politik bisa menyebabkan kekacauan di dalam gereja. Ya, hal ini dapat terlihat ketika misalnya dalam pembangunan gereja, kebanyakan ya pada masa pembangunan gereja, seringkali setelah selesai membangun, justru gereja itu menjadi pecah. Umatnya terpisah, terpecah, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada orang yang berkepentingan ketika dia tidak dituruti kemauannya, maka dia bikin kacau di gereja. Ya. Misalnya dia pengen jadi ketua panitianya, mengelola uangnya begitu banyak, dia pengen dapat keuntungan dari situ. Atau mungkin dia adalah seorang kontraktor, ada beberapa orang kontraktor dalam gereja itu, dan dia kalah tender misalnya. Jadi dia marah sekali karena tidak dapat keuntungan dari tender gereja itu. Nah, orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan seperti ini orang yang imannya betul-betul iman anak-anak kecil yang menurut saya ini sebetulnya belum punya iman sebenarnya. Itu datang ke gereja hanya punya kepentingan, ingin cari untung saja. Nah, orang-orang seperti ini berbahaya di dalam gereja. Kebanyakan membuat gereja menjadi rusak, gereja menjadi hancur ya. Bahkan mereka tidak segan-segan menyingkirkan hamba Tuhan ketika hamba Tuhan itu tidak bisa mereka setir. Itu banyak terjadi, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, janganlah saudara menjadi orang Kristen yang mengikut Yesus karena hanya ada kepentingan saja, kepentingan duniawi. Ya, memang kita manusiawi sih, minta sembuh, minta makmur, minta lancar, minta didoakan supaya pulih dari bangkrut. Oh, sah-sah saja, itu baik sekali, saudara. Tapi janganlah menjadikan itu sebagai motivasi dan tujuan utama saudara mengikut Yesus. Rugi, saudara. Karena mengikut Yesus yang sesungguhnya adalah ada berkat yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu lahir baru, perubahan hidup, perubahan pikiran, ya, perubahan cara hidup, hidup yang kekal, pengampunan dosa. Itu jauh lebih berharga daripada hal-hal duniawi yang saudara kejar. Nah, itu yang ketiga, saudara. Dan yang keempat, tipe yang keempat dari pengikut Yesus adalah Lewi atau Matius, yang kita baca di dalam ayat tadi, di mana ketika Tuhan Yesus setelah keluar dari rumah itu, lalu kemudian berjumpa dengan Lewi, dan kemudian dia memanggil Lewi menjadi pengikutnya. Lewi merespon, dan kemudian Lewi mengikut Yesus, meninggalkan segala sesuatu, dan dia mengundang Yesus hadir di rumahnya untuk mengadakan pesta perpisahan dengan teman-temannya para pemungut cukai. Nah, tipe yang keempat adalah mereka yang ikut Yesus karena benar-benar ingin jadi murid. Mereka adalah Matius dan kawan-kawan. Matius, Andreas, Yakobus, Filipus, Petrus, Bartolomeus, dan lain-lain ya. Nah, saudara, Matius rela tinggalkan segalanya untuk ikut Tuhan. Ya, ini tipe murid ya. Tipe pengikut Yesus yang keempat ini adalah tipe murid ya. Para murid adalah orang-orang yang sungguh ikut Tuhan. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka ada di sana. Mereka bukan hanya ikut-ikutan, mereka betul-betul datang untuk menjadi murid, untuk belajar. Mereka ingin dekat dengan Yesus, mengenali Yesus secara pribadi. Mereka menghidupi ajarannya. Mereka berusaha keras menaati firman-Nya. Mereka juga meneruskan pelayanannya pada akhirnya. Nah, ini dia tipe pengikut Yesus yang keempat. Tipe murid. Mereka rela berkorban waktu, biaya, tenaga, bahkan rela berkorban nyawa dan berkorban apa saja untuk Tuhan. Contoh Petrus, Yakobus, Yohanes, itu ya, tinggalkan perahu, tinggalkan pekerjaan dan segalanya untuk ikut Yesus. Sampai akhirnya nyawa mereka jadi taruhan dan mereka berkorban nyawa untuk Tuhan. Nah, ini tipe murid. Mereka adalah orang-orang yang sangat menghargai waktu bersama-sama dengan Tuhan. Yang tipe begini, ya, tipe murid ini ya, walau hujan deras, dia akan tetap datang ke gereja. Walaupun khotbah pendetanya suka nyindir-nyindir, dia tidak akan tersinggung. Dia akan menjadikan itu sebagai bahan koreksi bagi dirinya. Atau misalnya khotbah pendetanya bikin ngantuk, mereka tetap datang ibadah. Karena mereka selalu ingin dekat Tuhan dan ingin belajar firman Tuhan. Apalagi kalau misalnya cuaca cerah, khotbahnya bagus seperti khotbah saya. Iya, pasti semangat datang ke gereja ya. Menjadi orang percaya pada Tuhan Yesus sudah merupakan keputusan yang sangat baik. Namun menjadi murid Yesus berarti lebih bagus lagi, dan Anda masuk ke level yang lebih tinggi. Bukankah amanat agung Tuhan Yesus adalah jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus menginginkan supaya kita bukan hanya sekedar jadi orang percaya, tapi menjadi murid. Bahkan kita
harus memuridkan orang-orang percaya yang lainnya supaya mereka menjadi murid Yesus. Jadi pada akhirnya semua orang percaya harus masuk menjadi murid Yesus. Harus masuk pada level ini. Ibarat kata itu begini, kalau penonton itu ya mungkin anak-anak playgroup lah ya. Kalau para pengkritik itu udah agak bagus, udah aktif ya, mengikut, mau belajar, cuman hanya cari kesalahan. Nah, itu mungkin sudah anak SD lah. Dan kemudian yang berikutnya adalah yang punya kepentingan, ya mungkin anak SMP lah ya. Dan yang terakhirnya adalah tipe murid, ini anak SMA dan anak kuliah ya, mau belajar, mau hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, dari keempat tipe ini, manakah yang paling dicari Tuhan dan dikenan Tuhan dan yang pasti masuk surga? Tentu saja yang tipe murid, saudara. Ya, yaitu pengikut sejati dari Tuhan Yesus, yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, yang selalu harus belajar firman-Nya, yang selalu mau menaati Tuhan, rela berkorban harta, benda, tenaga, bahkan jiwa raga. Tentu kita sudah tahu jawabannya, tetapi pertanyaan saya adalah apakah saudara sudah menjadi pengikut Yesus yang adalah tipe murid, ya, tipe yang keempat ini? Sudahkah saudara menjadi pengikut Yesus yang sejati, bukan penonton atau pengkritik? Nah, jadi kalau kita simpulkan ada beberapa level pengikut Tuhan Yesus. Yang pertama adalah level penonton Kristen-Kristenan, Kristen KTP, ya, Kristen ikut-ikutan, Kristen dari lahir, yang imannya tidak bertumbuh, yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi, yang tidak mengalami keselamatan. Ya, tipe ini kalau mati masuk neraka, saudara. Yang kedua adalah tipe para pengkritik, ahli Taurat dan orang Farisi. Mau belajar firman tapi kerjanya cuma ngeritik hamba Tuhan, ngeritik para pelayan, ngeritik gereja dan sebagainya. Nah, yang ini bikin rusak gereja, saudara. Ini yang bikin gereja jadi pecah belah dan sebagainya. Ini yang bahaya ini. Yang ketiga adalah orang yang berkepentingan. Di level ini ada yang berkepentingan baik, ada yang berkepentingan buruk. Yang berkepentingan baik juga kalau cuma datang ke gereja hanya punya kepentingan saja, itu juga berbahaya. Nah, ini sudah agak baik sih sebenarnya. Sudah ada yang memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Cuma sayang, kadang-kadang jika kepentingan mereka tidak terpenuhi, iman mereka kandas. Kalau misalnya ekonomi mereka tidak kunjung membaik, tidak kunjung menjadi kaya seperti yang dulu, ya tidak pulih misalnya, apakah dia mau tetap ikut Tuhan? Atau misalnya penyakitnya tidak disembuhkan Tuhan, misalnya doanya tidak dijawab, apakah dia tetap mau ikut Tuhan? Mungkin dia akan cari dukun di luar sana, mungkin dia akan pindah ke tempat lain untuk mencari yang lebih sakti, ya. Nah, ini bahaya kalau yang punya kepentingan ini imannya nggak kuat, keropos, mudah kandas, ya. Karena punya, apalagi kalau kepentingannya politik duniawi, waduh itu lebih parah lagi. Harus dia yang jadi ketua pembangunan, harus dia jadi ketua panitia Natal, kalau nggak diikutin dia marah-marah, ngambek, ya. Aduh, repot kalau punya jemaat yang kayak gini. Nah, saudara, seharusnya kita semua orang Kristen, mari kita jadi tipe pengikut Yesus yang adalah murid seperti Lewi pungut cukai, Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, dan kawan-kawannya. Nah, saudara, inilah level tertinggi dari seorang pengikut Yesus. Ini level tertingginya. Mereka adalah orang yang sangat percaya pada Yesus, punya komitmen yang tinggi dengan Yesus. Mereka walaupun ada masa-masanya jatuh bangun seperti Petrus, ya, seperti Petrus dan kawan-kawan yang lain itu, mereka jatuh bangun. Pada waktu Yesus disalib banyak yang kabur. Jatuh bangun. Yes, Petrus saja menyangkal Yesus. Sebelum ayam berkokok dia menyangkal 3 kali. Tapi dia bangun dan bangkit kembali. Dia ingin belajar, dia ingin mengenal Tuhan, dan dia terus maju, terus bertumbuh. Ini tipe murid, ya. Dan kemudian akhirnya dia meneruskan pelayanan Tuhan Yesus. Nah, ini dia. Saudara, marilah kita menjadi orang Kristen yang merupakan tipe murid. Jangan hanya jadi penonton di gereja. Saudara tidak akan masuk surga kalau sekadar jadi penonton. Dan jangan hanya jadi pengkritik itu berbahaya, merusak gereja Tuhan. Itu juga tidak akan masuk surga. Dan yang ketiga, berkepentingan. Kalau kepentingannya tidak terlaksana, bagaimana? Kandaslah imannya. Kalau pendeta tidak menuruti kemauannya, tidak mau ke gereja lagi. Yang gini-gini ini imannya dangkal, saudara, berbahaya. Oleh sebab itu, saudara, jangan menjadi tipe pengikut Yesus yang abal-abal, ya. Jadilah pengikut Yesus yang sejati, yaitu tipe murid. Saudara ingat, pada akhirnya Tuhan akan membuat pemisahan
Ada beberapa perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan hal itu. Misalnya perumpamaan kambing dan domba. Suatu saat nanti kambing dan domba akan dipisahkan. Di dalam gereja itu ada kambing dan domba yang tukang tanduk, ya. Nah, saudara, akan dipisahkan. Mereka yang sungguh-sungguh percaya, mereka yang pengikut sejati akan dipisahkan, yaitu seperti memisahkan kambing dan domba. Kambing dan domba itu mirip, tapi tidak sama. Dan kemudian ada perumpamaan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa akan terjadi seleksi juga seperti mencabut lalang di antara gandum. Yang bukan gandum, yaitu lalang, itu akan dicabut suatu saat nanti dan dikumpulkan. Saudara, oleh sebab itu, mari jadi Kristen yang sejati, Kristen yang murni, menjadi Kristen yang murid, pengikut Yesus yang sejati, bukan sekedar pengerame, penonton, apalagi tukang kritik. Kamu rugi banget kalau misalnya jadi pengikut Yesus yang abal-abal, rame-rame saja. Rugi, sangat-sangat rugi. Ya. Dan Tuhan Yesus berjanji kalau kita mengikut Dia dengan sungguh-sungguh dan menjadi murid yang sejati, maka Tuhan berkata di dalam Markus pasal 10 ayat 28-31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai macam penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, kami sudah meninggalkan segalanya. Pokoknya sudah rugi habis-habisan lah ngikut Engkau. Apa yang akan kami dapatkan? Tuhan Yesus dengan tegas berkata, kamu akan dapat 100 kali lipat. Dan kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan kata lain, Tuhan Yesus ingin memberitahu kepada Petrus dan kepada kita yang mengikut Dia dengan sungguh-sungguh yang menjadi muridnya, bahwa ada upah yang sangat besar yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Upah itu mencakup upah yang ada di dalam dunia ini dan juga yang ada di sorga sana nanti. Ya, saya tidak tahu bagaimana dan apa bentuk upah itu. Yang jelas Tuhan Yesus menggambarkan dengan sebuah kata 100 kali lipat. Apakah rumah saudara akan jadi 100, ladang saudara jadi 100 hektar? Bukan begitu maksudnya. Maksud Tuhan Yesus adalah di sini adalah bahwa satu berkat yang sangat besar yang melampaui segala hal yang kamu tinggalkan. Nah, itu yang sebenarnya Tuhan Yesus maksudkan, ya. Seperti begini ya, contoh. Seperti Petrus mungkin tidak pernah menyangka bahwa namanya akan menjadi nama bangunan yang sangat megah, sangat indah di dalam dunia ini. Ya. Nama gereja yang besar, megah-megah pakai nama Petrus, saudara. Gereja Santo Petrus, ya. Santo Yohanes, Santo Paulus, dan sebagainya. Gerejanya megah-megah besar-besar, pakai nama Paulus. Dan kemudian nama-nama orang yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang pakai nama-nama Peter, bahasa Inggrisnya Petrus, ya, Peter, ya. Kemudian Paulus, Paulo, ya, itu kan sama dengan Paulus. Paulo bahasa Italianya, Paul bahasa Inggrisnya. Jadi nama-nama mereka dipakai sebagai nama orang-orang yang terkenal, hebat-hebat hari ini. Bahkan anak saudara mungkin diberi nama dengan nama-nama murid Tuhan Yesus. Bahkan nama saudara adalah nama salah satu murid Tuhan Yesus mungkin. Ini adalah upah 100 kali lipat. Ya. Tercatat di dalam sejarah, tercatat di dalam sejarah dunia bahkan yang akan datang. Kehidupan mereka ini. Itulah upah 100 kali lipat yang Tuhan sediakan kepada mereka. Dan juga kepada kita dalam bentuk yang berbeda-beda. 100 kali lipatnya kita, 100 kali lipatnya Petrus itu beda-beda. Tetapi pada intinya Tuhan akan memberkati hidup kita, menyertai kita, dan percayalah saudara, kalau engkau menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh yang sejati, dengan tulus, dengan niat yang murni, saudara, ya, maka hidup saudara aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Terlebih lagi saat ini kita menghadapi ekonomi yang sulit, kita menghadapi situasi dunia yang semakin hari semakin tidak menentu, ya. Pemanasan global, ya, iklim cuaca yang semakin kacau hari demi hari, makin banyak bencana, ada virus seperti COVID dan sebagainya. Kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Tapi kita pengikut Yesus, murid Yesus, tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut, karena Tuhan berjanji akan menyertai kita.
Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Inilah 4 tipe pengikut Yesus. Mudah-mudahan saya berharap supaya saudara menjadi tipe yang keempat, yaitu tipe murid pengikut yang sejati. Amin.